Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya ketemu lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar tentang bahasa pemrograman C++. Nah, untuk hal yang kita bahas hari ini adalah tentang perulangan. Perulangan menggunakan while maupun do while. Nanti sekaligus kita akan contohkan bagaimana penerapannya, kemudian logika yang ada di dalamnya. Oke, kita langsung saja menuju ke compiler yang sudah disiapkan. Nah, seperti biasa ini adalah struktur dasar dari penulisan bahasa pemrograman C++. Nah, di sini saya mau menerapkan jadi gini. Misalkan gini, untuk perulangan ini, untuk perulangan while do maupun do while itu memiliki kemiripan, yaitu adalah perulangan tersebut tidak sama seperti for. Kalau di dalam for kita tahu jumlah perulangannya itu bisa kita tentukan. Artinya adalah kita dapat menentukan rentang dari perulangan tersebut. Kita dapat tentukan batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa, kemudian perubahan nilainya seperti apa. Nah, pada perulangan while do maupun do while itu bisa kita buat seperti for maupun kita buat seperti perulangan yang bentuknya berbeda. Maksudnya berbeda bagaimana? Berbeda adalah seperti ini. Kita dapat membuat sebuah perulangan dengan kriteria pemberhentinya atau syarat pemberhentinya itu menggunakan syarat tertentu. Jadi tidak seperti for. Kalau for kan kita jelas untuk rentang dari perulangannya jelas berapa sampai berapa. Itu biasanya kita menggunakan bilangan bulat sebagai untuk rentangnya. Tetapi kalau untuk for ini bisa tergantung pada keadaan tertentu atau kondisi tertentu. Begitu. Jadi untuk while do maupun do while bisa kita buat seperti for maupun kita buat seperti perulangan yang dia syarat berhentinya itu menggunakan sebuah kondisi tertentu. Oke, kita contohkan saja gini misalkan. Misalkan Anda diminta untuk membuat sebuah program di mana program tersebut itu bisa atau menampilkan bilangan kelipatan 2 mulai dari 0 sampai 20. Misalkan seperti itu ya. Bilangan kelipatan 2 mulai dari 0 sampai 20. Nah, kalau menggunakan for itu kita bisa menggunakan seperti itu. Jadi untuk pertumbuhan nilainya seperti bisa kita buat seperti itu, tetapi di sini kita akan coba untuk menggunakan while. Jadi biar akan nanti terlihat bagaimana perbedaannya. Oke, langsung saja di sini kita butuhkan sebuah variabel, misalkan kita namai adalah bill. Ini untuk menandakan bilangan, tipenya apa? Tipenya adalah misalkan integer. Integer bill. Di sini kita set nilainya sekalian. Nilainya bill adalah 0. Misalkan kita set dulu 0. Nah, di sini kita menggunakan while do dulu. Oke. Penulisannya adalah seperti ini. While kemudian diikuti dengan kurung. Ini adalah tempat kita untuk menuliskan persyaratannya atau syarat berhentinya atau syarat dilakukan perulangan itu. Kemudian kita menggunakan kurung awal, kurung tutup untuk mengisi statement yang ada di dalamnya atau apa yang mau kita lakukan di dalamnya, di dalam perulangan tersebut. Oke, berarti misalkan ini karena kita diminta untuk membuat program mencari bilangan kelipatan 2 mulai dari 0 sampai 20, berarti while atau selama kita menggunakan variabel ini saja, bill. Selama bill ini kurang dari sama dengan 20, maka perulangan ini dilakukan, atau boleh dikasih spasi atau tidak juga. Jadi perulangan ini itu akan dilakukan selama nilai bill
itu kurang dari sama dengan 20. Karena apa? Karena kebutuhan kita adalah untuk mencari bilangan kelipatan 2 mulai dari 0 sampai 20. Berarti nanti berhentinya itu di 20. Begitu. Oke, kemudian di dalamnya baru kita isikan bil sama dengan bil plus 2. Oke, karena ini bilangan kelipatan 2, baru kemudian di sini kita tampilkan cout. Kita langsung saja menggunakan bil, kemudian kita kasih koma agar lebih rapi. Begitu. Oke. Oke, kita coba kompilan apakah ada error. Oke, ini masih ada. Oke, sebesar. Oke, 2468 loh. Ini kok masih ada 22 kok nyangkut di sini. Karena apa? Karena ketika kita menampilkan itu adalah gini, kita tambahkan dulu dengan 2 baru kita tampilkan. Sehingga ketika nilai bil itu sama dengan 20, itu kan masih masuk dalam perulangan. Bil sama dengan 20, 20 ditambah 2 sama dengan 22. Kemudian cout ini ditampilkan bil. Berarti di sini syaratnya perlu kita rubah. Oke, seperti ini. Salah satu solusinya seperti ini, bisa kita rubah. Untuk perulangannya kita rubah, jadi selama di bawah, nilainya di bawah dari 20 itu masih bisa dilakukan. Itu adalah salah satu solusinya. Kita coba sekarang. Oke, sekarang sudah sesuai. Jadi kita sudah berhasil menampilkan bilangan kelipatan 2 mulai dari 0 sampai 20 begini. Nah, itu tadi adalah ini salah satu solusi kalau misalkan ada error. Jadi untuk error sendiri kan mungkin yang kita hadapi itu bisa saja ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah error sintaks. Jadi kalau error sintaks itu adalah penulisan kita yang keliru. Misalkan kita kurang titik koma, kemudian kita misalkan salah menuliskan apa begitu. Misalkan bil di sini saya ganti menjadi B. Nah, kalau kita compile, nah ini akan error. Karena apa? Karena sifat dari C++ salah satunya adalah case sensitive. Jadi besar kecilnya huruf itu sangat berpengaruh. Kalau di sini deklarasi kita itu menggunakan huruf kecil atau bil huruf kecil semua, maka secara konsisten kita harus ketika kita memanggil variabel tersebut itu namanya harus sesuai, besar kecilnya huruf harus sesuai. Itu contoh dari kesalahan sintaks. Yang kesalahan yang kedua adalah kesalahan logika seperti tadi. Nah, seolah-olah yang kita isikan ini sudah benar, sintaksnya sudah benar, tetapi secara logika itu masih keliru, masih salah. Nah, salah satu solusinya kalau pada permasalahan kita tadi bisa kita turunkan untuk batas dari perulangannya itu bisa kita turunkan sehingga nanti hasilnya itu bisa pas di 20 akhirnya. Oke. Jadi secara logika gini, untuk perulangan while ini kan sedikit berbeda dengan for. Kalau for kita tentukan awalnya berapa, kemudian syarat berhentinya berapa, kemudian pertumbuhan nilainya berapa. Kalau pada while ini tidak ditentukan. Jadi kita bisa membuat perulangan, tetapi syarat berhentinya itu menggunakan syarat tertentu. Misalkan di sini
Ini perulangan itu akan tetap dilakukan terus sampai memenuhi atau sampai keluar dari syarat ini. Jadi syarat dari perulangan kita ini menggunakan while ini selama nilai dari bil itu sama dengan kurang dari 20. Jadi selama nilai bil ini kurang dari 20 maka perulangan itu dilakukan. Begitu. Tetapi di sini harus hati-hati. Pada perulangan while itu karena persyaratannya itu tergantung pada kondisi tertentu, maka harus dipastikan bahwa kondisi tersebut itu bisa tercapai. Karena apa? Karena kalau kondisi tersebut itu tidak tercapai, maka perulangan itu akan berulang terus, tidak ada hentinya, atau membentuk infinite loop atau looping yang tidak berhenti. Karena apa? Karena tidak menemui kondisi berhentinya, maka dia jalan terus. Begitu. Jadi harus hati-hati di situ. Oke, itu untuk while. Kemudian ini bisa kadang juga disebut sebagai while do. Kemudian perulangan jenis while yang kedua adalah do while. Kalau pada do while itu hampir sama, penulisannya adalah do. Oke, kita lakukan. Baru while-nya itu dituliskan di belakangnya. While gini. While misalkan kita samakan saja while bil kurang dari 20 gitu. Isinya kita buat sama saja. Oke, jangan lupa ada titik koma. Ini untuk penulisannya, ini saya close saja. Oke. Nah, perbedaan penulisan dari while do atau while saja dengan do while. Kalau do while seperti ini. Do, kemudian kurung awal kurung tutup, baru kita tuliskan while-nya. Begitu. Oke, kita coba sekarang. Apakah ada error lagi? Oke, ini di perulangan yang kedua tidak berjalan karena apa? Karena ketika di perulangan yang pertama menggunakan while itu nilai bilnya sudah berubah menjadi kurang dari 20, jadi sudah memenuhi batas untuk perulangan. Jadi kalau kita lakukan di sini maka dia akan error, maka perlu kita reset lagi nilai bilnya. Terus tadi kok muncul 22, jadi gini, nanti akan saya jelaskan kenapa muncul 22, yaitu ini sebelum saya rubah. Jadi untuk perbedaan dari while do dengan do while, kalau do while ini kita lakukan dulu minimal sekali baru akan dicek untuk perulangannya. Berbeda dengan while, kalau while itu dicek dulu baru dilakukan perulangan. Kalau pada do while dilakukan dulu perulangannya baru dicek, kebalikannya. Jadi tadi kan nilai bil itu sudah 20. Nilai bil sudah 20, di sini perulangan di awal berhenti, kemudian masuk ke sini, masuk ke do while, yaitu bil sama dengan bil plus 2, berarti 22. Bilnya sekarang 22, ditampilkan cout bil 22. Maka ketika kita eksekusi tadi itu muncul gini, muncul 22 gitu. Yang 2 sampai 20 ini adalah dari while yang atas, kemudian yang 22 ini dari do while. Kalau ingin
dua-duanya jalan, maka perlu kita reset untuk nilai build-nya, kita reset menjadi 0 kembali. Oke, kita coba. Nah, ini kasih inline juga biar nanti tidak. Kita kasih inline, kita kasih endl atau inline. Oke, kita set build 0, baru kita jalankan lagi. Oke, nah sekarang sudah sama. Nah, secara fungsi bisa kita gunakan hampir sama, tetapi kalau kita membutuhkan minimal 1 kali perulangan itu dijalankan, maka kita bisa menggunakan do while, karena pengecekannya ada di akhir. Kalau kita membutuhkan dijalankan dulu baru dicek di belakang, maka kita menggunakan do while. Kalau kita menggunakan pengecekan dulu baru dilakukan perulangan, maka kita menggunakan while. Itu. Oke. Nah, untuk lebih memperjelas tadi perbedaan antara while dengan do while, itu misalkan gini, biar lebih jelasnya ya, kita set sekarang build-nya itu misalkan 30 lah, biar lebih jelas lagi. Build sama dengan 30. Jadi kita tahu nilai build ketika sampai di sini adalah dirubah menjadi 30. Nah, dimana kalau kita tahu persyaratan dari while persyaratan dari while adalah selama build kurang dari 20 itu masih bisa dilakukan perulangan. Tetapi nanti kalau kita jalankan, ini pasti akan jalan 1 kali, minimal 1 kali. Di sini saya contohkan apa agar lebih memperjelas bahwa pada do while itu seperti pada perulangan yang pertama itu seperti tidak ada pengecekan. Memang tidak ada pengecekan karena pengecekannya ada di akhir. Dilakukan dulu atau do dulu, baru kemudian di akhir dicek. Kita coba sekarang compile and run. Nah, 32 tetap akan lolos. Build tadi nilainya 30, kemudian dilakukan di sini statement yang ada di dalam perulangan do while itu build sama dengan build plus 2, artinya adalah 30 ditambah dengan 2, berarti build sekarang adalah 32. Kemudian di sini ditampilkan cout build, maka yang tampil adalah 32. Setelah itu dicek di sini. Ketika dicek, nilai build ternyata sudah lebih besar, artinya adalah tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perulangan. Maka setelah itu akan berhenti, tidak akan diulang. Begitu. Baik, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan atau masih kurang jelas, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kemudian kalau ingin belajar tentang bahasa C++, kemudian terkait dengan pokok bahasan apa yang ada dalam bahasa pemrograman C++, juga bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.